Baiklah, perkenalkan nama saya Riri Sastiani, NIM 20110417174, mata kuliah perilaku konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS perilaku konsumen. Baiklah, kita mulai. Saya aktif menonton video di Instagram dengan jumlah 2 buah video. Video pertama yang saya tonton dengan judul Proses Pengambilan Keputusan Konsumen. Pembicaranya Limia Oktora MSI MAC. Nah, tahapan dalam pengambilan keputusan konsumen ada 6, yaitu yang pertama need connection, tahap di mana seseorang konsumen sadar akan adanya keperluan atau kebutuhan. Yang kedua ada information search atau search for product information, pencarian informasi mengenai suatu produk. Yang ketiga collect and evaluate alternative atau product evaluation. Nah, ini penilaian dan pemilihan alternatif di mana seseorang konsumen mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai pilihan. Yang keempat ada buy atau product choice and purchase. Nah, tahapan di mana seseorang konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu. Yang kelima ada post purchase use and evaluation of product. Nah, di sini perilaku setelah pembelian suatu produk barang tertentu. Yang keenam disposal of the product. Nah, ini pembuangan produk di mana konsumen menyukai minuman tertentu yang bisa saja kita beli lagi, yang tentu saja kita bisa beli lagi. Nah, selanjutnya video yang kedua, pembicaranya Profesor Dr. IR Ujang Sumarwan MSc. Nah, topik pembicaranya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu keluarga dan rumah tangga. Nah, dalam video ini beliau menjelaskan bahwa konsumen mengambil keputusan. Ada 3 faktor utama pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua perbedaan individu, yang ketiga lingkungan sosial. Nah, setelah kita memahami 3 faktor pengambilan keputusan konsumen, kita akan membangun implikasi manajerial berdasarkan keputusan konsumen untuk kepentingan strategi maupun kepentingan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas bab 12, yaitu mengenai keluarga dan rumah tangga. Keluarga dan rumah tangga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang secara langsung mempengaruhi keputusan konsumen. Apa yang dipelajari keluarga dan rumah tangga, peran keluarga dalam keputusan konsumen, keluarga dan studi perilaku konsumen di rumah tangga itu sendiri. Dan unit rumah tangga bukan keluarga. Jumlah anggota keluarga ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Peran suami dan istri dalam mengambil keputusan konsumen di dalam sebuah keluarga. Nah, siklus hidup keluarga. Yang pertama, yang kedua ada wanita sebagai konsumen. Yang ketiga, sosialisasi anak sebagai konsumen. Yang keempat, kriteria kemiskinan rumah tangga. Baiklah, selanjutnya yang kedua, saya memberi komentar terhadap video perilaku konsumen di Instagram. Jumlah video yang saya komentari ada 2 dengan judul faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu keluarga dan rumah tangga. Nah, di sini ada 3 faktor utama pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, strategi pemasaran, strategi perbedaan individu, lingkungan sosial. Selanjutnya, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Peran suami istri dalam pengambilan keputusan konsumen ada 4. Yang pertama, siklus hidup keluarga, wanita sebagai konsumen, sosialisasi anak sebagai konsumen, kriteria kemiskinan rumah tangga.
Selanjutnya yang kedua, video yang saya tonton pembahasannya di sini yaitu mengenai keputusan konsumen. Nah, bagaimana mereka bisa memilih suatu barang dengan melihat kualitas dan model barang yang ingin mereka beli atau konsumsi. Dari percakapan di video pertama juga menjelaskan cara bagaimana konsumen membuat keputusan. Nah, konsumen juga mempunyai alternatif untuk mengambil keputusan dalam pembelian barang. Selanjutnya, manfaat dari saya menonton kedua buah video itu. Yang pertama, manfaatnya kita dapat mengetahui faktor utama pengambilan keputusan konsumen, pengaruh keluarga dan rumah tangga terhadap pengambilan keputusan konsumen. Selanjutnya video kedua, manfaat menonton videonya, saya dapat mengetahui tahapan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, teori kebutuhan mengatakan bahwa motivasi kerja manusia itu berbanding paralel dengan kebutuhannya. Artinya, di mana semakin kuat kebutuhan seseorang akan semakin keras pula motivasi kerjanya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang pertama ada faktor harga. Nah, faktor harga ini merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan suatu keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, distribusi. Distribusi suatu produk, baik itu di dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa, akan laku di pasaran apabila produk tersebut dapat disalurkan ke berbagai tempat di mana terdapat calon pembeli potensial. Untuk tujuan yang dimaksud, maka digunakan distribusi untuk memasarkan produk tersebut. Selanjutnya ada promosi. Nah, promosi ini merupakan salah satu sarana perusahaan untuk memperkenalkan produknya di kalangan luas yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, di sini sasarannya yaitu kalangan masyarakat, di mana suatu produk betapapun bermanfaat, tetapi jika tidak dikenal oleh konsumen, maka produk tersebut tidak akan diketahui manfaatnya. Dan tentu saja konsumen tidak berminat untuk membelinya. Untuk itu, perusahaan melakukan suatu promosi agar produknya bisa dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Selanjutnya, perbedaan konsumen rasional dan konsumen tidak rasional. Nah, keduanya ini memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama, konsumen rasional. Konsumen ini mengedepankan berbagai aspek konsumen secara umum seperti kebutuhan utama, kebutuhan mendesak, dan kegunaan produk terhadap konsumen tersebut. Selanjutnya ada konsumen tidak rasional. Nah, konsumen ini yang sebuah tindakan dalam berbelanja dapat dikatakan tidak rasional bila seseorang konsumen memutuskan membeli barang tanpa pertimbangan yang baik. Selanjutnya, penjelasan proses pembelian sepatu. Yang pertama, saya pergi ke toko sepatu. Setelah sampai, lalu saya membeli sepatu yang ingin saya beli. Setelah merasa cocok dengan model sepatu, warna sepatu, dan ukuran sepatu, lalu saya memutuskan untuk membeli sebuah produk atau membeli sepatu tersebut. Baiklah, sekian penjelasan pertanyaan UTS saya. Kurang dan lebihnya terima kasih.